Dinil haq yudhhirahu ala dini kullih walau kariha al-musyrikun. Wassalatu wassalam ala habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, malam hari ini di malam Sabtu kita sudah memasuki malam yang ke-29 di bulan Syawal 1447 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir mengunjungi salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, guna sama-sama beribadah dengan ibadah yang dicintainya dan ibadah yang disyariatkan dan disunnahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan solat secara berjamaah, kemudian kita duduk bermajlis guna sama-sama mempelajari sunnah dan sirah kehidupan dari manusia yang terbaik, pemimpin dunia dan akhirat kita, seorang yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran sirah yang kita ambil dari buku Nafhatu Abir min Sirati Al-Bashir An-Nadhir sallallahu alaihi wasallam. Buku sirah yang singkat, yang ringkas, namun insyaallah bermanfaat yang besar, karya dari salah seorang pakar sejarah Islam, yaitu Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya, hafizahullahu ta'ala. Jamaah sekalian, pada pertemuan kita yang terakhir malam Sabtu yang lalu, pertemuan perdana pasca Ramadan, kita sudah membahas bagian yang paling terakhir dari buku kita ini. Kita sudah jelaskan bahwa setelah penulis ini mengisahkan kepada kita bagaimana sirah perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau memulai dengan kisah tentang bapak para nabi, Ibrahim alaihissalam, bagaimana kisah beliau menempati kota Makkah dan anak beliau Ismail dan seterusnya hingga kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ditutup pembahasannya dengan jihad serta haji wada yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan momen besar paling terakhir yang dihadiri oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau tutup dengan kisah atau peristiwa yang paling besar yang merupakan musibah terbesar pada umat ini, yaitu wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan tentang wafatnya Rasulullah adalah bagian yang paling akhir dari sirah, karena setelah beliau wafat tidak ada lagi sirah, tidak ada lagi yang perlu dibahas dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun Syekh penulis buku ini menjadikan bagian akhir dari buku beliau bukan wafatnya Rasulullah. Beliau sebutkan kepada kita tentang tarbiyah dan ta'lim dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena ini sebenarnya inti dari diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tarbiyah dan ta'lim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Allah mengutus nabinya kepada umat yang ummi, tadinya umat yang dahulu diselimuti dengan kegelapan jahiliyah. Lalu diutuslah seorang nabi yang tugasnya yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Lalu wa yuzakkihim, mentazkiyah mereka, inilah tarbiyah.
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara tugas paling utama beliau diutus. Maka kadang terluput pada pembahasan buku-buku sirah sisi tarbiyah dan taklim Rasulullah. Pada inilah inti yang kita mau ketahui dan mau pelajari dan mau teladani, bagaimana sisi tarbiyah dan taklim yang telah diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak berlebihan kalau kita katakan seluruh hidup beliau adalah tarbiyah dan taklim, termasuk jihad beliau, termasuk haji beliau, termasuk duduk-duduk beliau dengan para sahabatnya, termasuk bagaimana beliau di tengah-tengah keluarganya. Semuanya tidak bisa dilepaskan dari tugas tarbiyah dan taklim yang beliau mau tanamkan dan ajarkan kepada umatnya. Maka memang pembahasan tarbiyah dan taklim adalah pembahasan yang paling penting, atau di antara pembahasan yang paling penting ketika kita mempelajari sunnah dan sirah. Dan inilah yang disebutkan oleh Syekh. Beliau menyebutkan kepada kita beberapa contoh-contoh tarbiyah dan taklim Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan yang ternyata ketika kita baca dan pelajari begitu variatif, begitu macam-macam bentuknya, tidak satu model. Dan ini mengajarkan kepada kita untuk punya hikmah, tahu bagaimana menempatkan tarbiyah dan taklim sesuai dengan kondisi, keadaan waktu, keadaan tempat, dan keadaan para audiens kita, para mutarabbi dan para mad'u kita. Semua yang ada contohnya. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bagaimana contoh kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya, kemarin pembahasan kita yang paling terakhir adalah bagaimana contoh ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan kemudian akhirnya mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang kita akan bahas, masih ada banyak contoh, beberapa contoh yang disebutkan oleh Syekh tentang taklim dan tarbiyah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, fadhal. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kitab Nafhatu 'Abirin min Siratil Bashirin Nadhiri sallallahu alaihi wasallam li fadilati Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafizahullahu ta'ala. Thumma qala وقد وصف أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم فقال إن والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسي بالقليل والكثير. Kemudian Syekh menyebutkan persaksian langsung dari salah seorang sahabat senior, salah seorang di antara sahabat yang awal-awal masuk Islam. Bahkan beliau adalah khalifah yang ketiga dalam Islam, dan beliau adalah menantu dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menikah dengan dua anak perempuan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang digelari dengan Zunnurain, pemilik dua cahaya. Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menyifatkan tentang keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, beliau menyifatkan keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Bagaimana beliau di tengah-tengah sahabatnya, bagaimana interaksi beliau di tengah-tengah sahabatnya. Beliau mengatakan, Inna wallah, sesungguhnya demi Allah, ya kita tadi sudah dengarkan, kita terjemahkan saja. Kami telah
menemani, bersahabat dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari wal hadar. Jadi sahabat betulan ini. Ya, sebenarnya sahabat itu dalam makna syariat seorang yang pernah melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam walaupun cuma sekali dan tidak lama, bahkan tidak sempat safar dengan Rasulullah, bahkan tidak sempat bermajlis dengan Rasulullah, tapi sudah pernah mendapatkan keberuntungan melihat Rasulullah SAW dan dia waktu itu dalam keadaan beriman dan tetap istiqamah sampai dia meninggal dunia, itu sudah layak dinamakan sahabat. Tapi ada sahabat-sahabat yang memang paling dekat. Nah, inilah contohnya sahabat yang kata Utsman bin Affan, kami telah bersahabat dengan beliau, menemani beliau fis safari wal hadari, dalam keadaan safar dan dalam keadaan hadar, dalam keadaan domisili di dalam kota, tidak keluar kemana-mana. Kalau ini mungkin menemani di masjid, ya, menemani di jalan, menemani di beberapa tempat di sekitar kota Madinah. Tapi beliau bilang juga wa fis safar, dalam keadaan safar. Dan biasanya safar Rasulullah yang terbanyak adalah jihad atau haji dan umrah. Ya, kebanyakan safar beliau sekitaran itu saja. Dan tentu saja begitu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari seorang Muhammad dalam semua keadaan itu. Maka kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, adalah beliau biasa menjenguk orang sakit di antara kami. Bahkan ada sahabat yang tidak dikenal beliau jenguk, bahkan ada sahabat yang masih kecil, ya. Bahkan pernah ada orang Yahudi pun beliau jenguk. Beliau mengunjungi orang sakit di antara kami dan beliau juga ikut mengantar jenazah. Beliau juga berperang bersama dengan kami. Ini antum melihat perbedaan yang sangat mencolok, ya, antara suatu menjenguk orang sakit, mengantar jenazah dengan langsung lompat perang, ya, untuk menunjukkan dalam keadaan yang kecil atau dalam keadaan yang semua orang bisa, termasuk juga dalam keadaan yang sangat berat seperti jihad fi sabilillah. Dan beliau juga yuwasina bil qalili wal katsir. Beliau juga suka menghibur kami, memberikan, berbagi dengan kami dengan yang sedikit dan dengan yang banyak. Kalau banyak beliau bagi, kalau yang sedikit pun beliau berbagi, menghibur kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Ini persaksian dari seorang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang telah menemani beliau selama 23 tahun, ya. Setelah Islam, beliau sejak awal telah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi ta'lima. Qala Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فيخاطب كل متعلم بما يناسبه فتارة يؤكد بالقسم وتارة بالتكرار وأخرى بالنداء وأحيانا بإبهام الشيء لحمل السامع على كشفه والسؤال عنه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. Kemudian kata Syekh, dan adalah Rasulullah SAW orang yang terbaik dalam taklim, ya, profesi yang beliau geluti setelah setelah mendapatkan wahyu adalah taklim. Dan beliau adalah muallim yang terbaik. Jadi sebenarnya kan kalau kita biasa bilang ini seorang muallim sekaligus murabbi, ya, kadang ada istilah kita, ini seorang yang bukan sekedar muallim, bukan sekedar guru, tapi dia juga murabbi. Karena di samping dia mentransfer ilmunya, dia juga mendidik kita, memberikan contoh-contoh yang terbaik dalam teladan-teladan dalam kehidupan.
Kadang kita memisahkan antara murabbi dan muallim karena jarang yang memadukan antara keduanya. Adapun kalau kita lihat hadis-hadis yang ada, dan itu juga dalam Al-Quran, yang disebutkan umumnya adalah masalah ta'lim. Tidak kita dapatkan lafaz secara khusus tentang murabbi umpamanya. Tapi beliau telah menggabungkan antara keduanya. Makanya ketika di sini disebutkan Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini seorang sahabat yang pernah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau awal kali gabung salat berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim yang terkenal. Ya, walaupun Syekh tidak sebutkan, tapi Syekh sebutkan tentang bagaimana persaksian Muawiyah bin Hakam, bahwa tidak ada orang yang saya lihat paling bagus taklimnya. Apa maksudnya taklimnya? Beliau mengajarkan sekaligus beliau mentarbiyah kita bagaimana memberikan solusi terhadap persoalan yang ada atau ketika ada kesalahan yang terjadi di tengah-tengah kita. Kisahnya ketika beliau salat berjamaah dengan para sahabat. Waktu itu beliau belum terbiasa berinteraksi dengan para sahabat. Ketika sedang salat jamaah, ada di antara sahabat yang bersin, ada di antara jamaah yang bersin. Beliau sudah pernah mendengarkan sunnah orang yang mendengarkan orang bersin adalah tashmid, mendoakan. Maka beliau dengan penuh semangat mengatakan yarhamukallah. Ini yarhamukallah ini pada hakikatnya membatalkan solat, karena tidak menjadi bagian bacaan solat. Oleh karena itu para sahabat ketika mendengarkan ada orang di tengah-tengah khusyuknya mereka solat, ada yang mengatakan yarhamukallah, para sahabat langsung melirik ke orang itu, Muawiyah bin Hakam. Beliau merasa disudutkan, beliau merasa ya kalau hari ini kayak dibully gitu ya. Beliau dengan penuh semangat ingin melaksanakan hak muslim atas muslim lainnya. Idza atasa fahamidallaha fasammithu. Kenapa beliau dilihat dengan cara yang semacam itu? Maka beliau langsung ngomel ya. Beliau ngomel, bicara. Para sahabat tambah marah. Ya, kalau tadi cuma yarhamukallah ini sudah bicara, bilang kenapa ini semua? Ya. Para sahabat tambah marah. Dan para sahabat menepuk-nepuk ya paha mereka, menyuruh diam. Akhirnya beliau diam, tapi beliau pada hakikatnya tidak menerima perlakuan para sahabat. Tapi akhirnya beliau juga berpikir, ini kalau sahabat sudah gitu, gimana ini nanti kalau Rasulullah yang beliau akan hadapi. Setelah ba'da salat dipanggil Rasulullah, ya Rasulullah tanya, siapa tadi yang melakukan itu? Lalu beliau mengatakan, saya Rasulullah. Lalu dijelaskan, inna hadis salah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Salat ini tidak boleh ada perkataan-perkataan manusia. Dia cuma tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Disitulah beliau bilang, ma ra'aitu ahadan ahsana ta'liman minhu. Saya tidak pernah melihat ada seseorang yang bagus sekali cara menegurnya, cara taklimnya, cara memperbaiki kesalahan. Beda dengan tadi sahabat, ya marah-marah langsung. Ya, padahal dia ini kan orang mau niatannya baik, ya. Cuma memang belum berilmu, ya belum tahu. Karena itu beliau merasa inilah orang yang paling baik taklimnya. Taklimnya maksudnya cara beliau menegur, cara beliau memperbaiki kesalahan. Inilah tarbiyah, yang salah satu makna dari tarbiyah yang kita istilahkan. Makanya karena beliau sudah jatuh hati dengan Rasulullah, beliau sampaikan beberapa masalah-masalahnya. Ya, beliau jelaskan bagaimana selalu dijahili dan seterusnya. Termasuk tentang masalah perdukunan beliau tanya, dan termasuk tentang budak perempuannya yang ingin beliau bebaskan. Gimana menurut engkau wahai Rasulullah? Rasul bilang, panggil dulu. Lalu didatangkanlah budaknya itu. Lalu ditanya, aina Allah? Di mana Allah? Lalu sang budak mengatakan, fis sama, di atas langit. Lalu kata Rasulullah, atiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan, merdekakan budakmu ini. Dia seorang wanita mukminah. Itu
kisah ya dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami, bagaimana beliau menyimpulkan seorang Rasulullah adalah seorang yang sangat baik dalam mendidik, dan salah satu makna mendidik sini adalah dalam menegur kesalahan, utamanya orang yang belum tahu ya, orang yang baru. Beda kalau orang yang lama, karena Rasulullah juga pernah langsung menegur orang yang lama, bahkan tidak main-main, bukan makmum, imam yang ditegur. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, imam, ditegur, dimarahi oleh Rasulullah. Beliau Mu'ad bin Jabal semangat memimpin surat Isya, membaca surat Al-Baqarah ya. Sehingga ada di antara jamaah yang keluar dari jamaah ya. Lalu setelah didengar oleh Mu'ad langsung bilang, munafik itu ya, munafik itu, masa tidak sabar. Akhirnya dia tidak terima vonis yang disebutkan oleh Mu'ad bin Jabal, lapor kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW tidak marahi orang tersebut yang keluar dari jamaah. Ini sebenarnya tidak boleh ya, tidak boleh kita keluar dari jamaah. Tapi Rasulullah bilang, lihat ini sebenarnya yang paling perlu ditegur adalah imamnya yang tidak bijak. Maka alih-alih beliau marahi sang makmum, beliau justru marahi Mu'ad bin Jabal. Dan didengar oleh para sahabat yang lain. Bahkan beliau mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad, kamu ini penyebar fitnah wahai Mu'ad. Beliau tegas kepada Mu'ad bin Jabal. Padahal Mu'ad bin Jabal ini melakukan suatu kebaikan juga, baca, dan ini tidak salah sebenarnya, tidak salah dalam artian tidak beda tadi. Kalau Muawiyah bin Hakam memang salah karena bicara waktu sholat. Mu'ad bin Jabal sah sholatnya, bahkan dalam hadis kan yang panjang berdirinya. Kalau baca Al-Baqarah kan lama-lama berdiri itu ya. Tapi sebaiknya kalau kita sendiri ya, tapi kalau berjamaah kita perhatikan keadaan jamaah, apalagi sholat Isya ya. Karena itu Rasulullah ingatkan kepada Mu'ad, baca sekitar wasyamsi ya dan semacamnya. Di situ Rasulullah marah besar kepada Mu'ad bin Jabal. Tapi tadi Muawiyah bin Hakam tidak dimarahi, padahal salah besar. Itu hikmah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi dilihat juga siapa yang bersalah. Ya, kadang orang baru, ya kalau ada orang baru di sini baru, lalu ada yang dilakukan kurang pantas, jangan langsung menuduh, ini kesepulah saya dari masjid ini ya. Mungkin orang baru ya, belum paham ya. Kecuali kalau orang yang sudah lama, sudah sering ikut ngaji apa, lalu melakukan kesalahan yang fatal ya, kadang perlu disampaikan secara tegas di depan agar orang tahu kesalahan tersebut. Tidak boleh dibiarkan, karena semua orang lihat, kalau dibiarkan nanti orang sangka boleh dan bagus. Tapi kalau orang yang baru tidak boleh dibuli ya, perlu dipanggil, pendekatan ya secara persuasif dan dinasihati dengan cara yang baik ya. Itulah yang disimpulkan oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami terhadap taklimnya dan tarbiyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan adalah Nabi kita berbicara kepada setiap muta'allimnya, muridnya, orang yang belajar kepada beliau, bima yunasibuhu, dengan apa yang cocok baginya. Kadang beliau mentakkid, menegaskan dengan qasam, dengan sumpah. Sering beliau ya, sekitar 80 kali ya, 80 kali ya, beliau bersumpah ketika mau menegaskan sesuatu. Wallahi walladhi nafsi Muhammad biyadi, walladhi nafsi biyadi. Ada beberapa lafaz-lafaz sumpah yang tertulis dalam hadis, menunjukkan beliau kadang ketika mengajar untuk menegaskan tentang masalah yang beliau mau sampaikan, beliau dengan sumpah. Kadang beliau juga tekankan bukan dengan sumpah tapi dengan mengulang-ulangi, tikrar. Beliau kadang ulang-ulangi pembahasan tersebut, menunjukkan ini juga masalah yang beliau sangat tekankan. Dan kadang beliau dengan memanggil nida, beliau panggil sahabatnya secara khusus ya. Beliau panggil dengan kunyah-kunyah para sahabatnya. Dan kadang beliau mengajar dengan cara beliau tidak langsung menjelaskan, tapi beliau ibham, beliau sebutkan dulu secara global untuk memancing perhatian para sahabat. Contoh yang beliau sebutkan sini adalah apa tujuannya? Lihamli sami ala kashfihi, agar pendengar
mau peduli dan penasaran dan mau tahu apa sebenarnya itu. Ya sama ketika beliau bilang apa? Ad-din an-nasiha. Din itu nasihat. Itu saya yang beliau bilang. Para sahabat bilang, "Liman?" Nasihat ini kepada siapa? Ya, jadi ada kalimat-kalimat yang sifatnya global dulu, belum dirinci untuk memancing para pendengar, murid-muridnya untuk mau tahu, ya. Dan ini juga hal yang positif dari sahabat seperti itu. Mereka sangat mau tahu. Kadang juga mereka diam ketika tahu bahwasanya tidak perlu ditanya secara rinci. Tapi kadang juga mereka mau merinci, ya. Kadang juga ya masalahnya kadang muallim di sebagian tempat bilang, "Saya sudah pancing murid saya dengan gitu." Tapi tidak ada juga pertanyaan, ya. Tidak juga yang minta rincian. Nah, contoh di sini ya, disebutkan di sini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhi, hindari 7 yang membinasakan. Beliau bilang 7 yang membinasakan. Ini kan membuat penasaran ini, 7. Apa itu 7? Ya. Lalu dikatakan mubiqat, membinasakan, mengantarkan kepada kebinasaan. Tentu saja para penuntut ilmu, pelajar, orang yang haus akan ilmu akan bertanya, apa ini? Ya. Ya kalau ya masalahnya sekarang ini sering karena aturan ujian dan sebagainya, sering murid juga bilang, "Enggak usah dirinci, nanti banyak yang dihafal kalau ujian." Ya, biar yang sifatnya global saja. Ya. Nah, lihat para sahabat bilang, "Qalu ya Rasulullah wa mahun?" Wahai Rasulullah, apa itu 7 itu yang membinasakan? Mereka mau tahu. Ya, jadi Rasulullah memang sengaja memancing perhatian dari para sahabat. Lalu beliau merinci. Beliau mengatakan, "Asyirku billah," syirik. 7 mubiqat ini 7 termasuk dosa yang paling besar. Ya, karena ulama kita ada khilaf berapa itu dosa terbesar. Namun banyak ulama kita mengatakan 70, ya seperti yang disebutkan oleh Imam Zahabi. Dan ternyata di antara 70, kisaran 70, ada 7 termasuk yang paling besar. Inilah dia. Pertama, syirik kepada Allah. Kemudian sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, kecuali ada alasan yang membenarkannya, ya seperti hukum hudud dan seterusnya. Yang keempat, makan harta riba, aklu riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, wattawalli yaumaz zahab, lari dari medan peperangan. Dan yang terakhir, qadful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, menuduh wanita-wanita yang baik dengan tuduhan yang keji, tuduhan berzina, tuduhan-tuduhan yang semacamnya. Ini 7 dari dosa besar. Beliau ketika merinci sebagai respons, tanggapan, jawaban terhadap pertanyaan yang datang dari para sahabat. Ya. وأحيانا ينبه على خطأ. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. وفي السنة التي مات بها ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجليا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعربي فقام يبول في المسجد،
فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. Ya. Kemudian kadang Nabi kita SAW menegur kesalahan yang terjadi. Bagaimana cara beliau menegur? Ada berapa metode yang dilakukan oleh Nabi kita SAW. Di sini katakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW pada satu hari beliau mendapati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas kendaraan di rombongan, ya, lalu Umar bin Khattab di atas kendaraannya, wa huwa yahlifu bi abihi. Orang jahiliyah terdahulu itu biasa bersumpah dengan bapak-bapak mereka, karena mereka itu selalu membesarkan nenek moyang, ya, sehingga mereka kalau bersumpah bilang wa abi, ya, mereka sering bersumpah. Dan waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih ada sedikit sisa-sisa jahiliyahnya. Beliau bersumpah dengan nama bapak-bapaknya, dan itu didengarkan oleh Nabi kita SAW dari jarak yang cukup jauh, ya, jarak yang cukup jauh. Jadi walaupun serombongan tapi agak terpisah. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendengarkan hal itu? Fanadahum, beliau langsung teriak, ya. Jadi kadang beliau dari jarak jauh kalau melihat ada kemungkaran beliau lari mengejarnya, ya. Dan kadang juga beliau kalau khawatir nanti sudah lewat waktunya, maka perlu ditegur sejak jauh, beliau teriak. Seperti ketika beliau melihat orang wudhu, tinggal kakinya yang mau dicuci, tapi dia biarkan sebagian dari tumitnya tidak dikena oleh air wudhu. Beliau langsung berteriak, ya, karena beliau khawatir ini sudah bagian paling akhir. Kalau beliau lari kejar, dikhawatirkan selesai sudah orang itu dan sudah pergi. Maka beliau langsung berteriak dan mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Hati-hati, ya, bisa saja kebinasaan, neraka wail bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu. Itu Imam Bukhari menyebutkan bab tentang berteriak, ya, dalam mengajar. Kadang perlu berteriak jika dikhawatirkan tidak didengarkan oleh orang tersebut. Ini juga beliau berteriak karena Umar bin Khattab dari jarak yang cukup jauh, maka beliau berteriak. Dan ini sekaligus menunjukkan masalah ini tidak boleh dibiarkan, tidak boleh ditunda pembahasannya. Beliau mengatakan, ketahuilah ala innallaha, sesungguhnya Allah, yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Allah telah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Faman kana halifan, siapa yang mau bersumpah, falyahlif billah, maka hendaknya bersumpah dengan Allah. Wa illah, kalau dia tidak mau bersumpah dengan Allah, falyasmut, diam saja. Lebih bagus tidak usah bersumpah. Kalau ada yang bilang saya tidak mau bersumpah dengan, maka ya diam saja. Termasuk tidak boleh bersumpah atas nama Rasulullah, ya. Boleh enggak? Ini kadang subhanallah, ya, kadang sebagian orang yang berlagak berlagak Islami juga, berlagak agamais juga. Ini kadang kita dengar dalam diskusi-diskusi, ya. Kan orang ini hari ini subhanallah dalam banyak media-media itu diskusi dan debat saling tuduh ini bohong, ini yang betul, ya. Sering sekali mereka mengatakan wallahi wa rasul, demi Allah dan demi Rasulullah, untuk menunjukkan kebenarannya, ya. Ini kan saling menuduh hoax, ini saling menuduh bohong, ini semua ini banyak sekali berita-berita bohong dan saling mendustakan. Dan sering sekali mereka bilang demi Allah dan demi Rasul. Tidak boleh itu, demi Rasul.
tidak boleh bersumpah atas nama Rasulullah SAW. Yang boleh cuma demi Allah saja, ya tidak boleh lebih bagus diam, lebih bagus tidak usah bersumpah. Atau kalau mau bersumpah hanya dengan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, pada tahun ketika anak beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, yaitu Ibrahim, Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan, sebagian sahabat termasuk Mughirah bin Syu'bah mengatakan, ya waktu itu meninggal dunia dan kebetulan dalam artian takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita maksudkan kebetulan tidak ada hubungannya sebenarnya, ya. Tapi itu takdir Allah. Jadi kebetulan, kalau kita bahasakan kebetulan, bukan berarti kita tidak mengimani takdir. Tapi kebetulan kadang kita maksudkan tidak ada hubungannya, tidak ada hubungan sebab dan akibatnya, dan juga kebetulan dalam artian kita tidak janjian sebelumnya, ya. Jadi kita bilang, saya tadi sholat di masjid markas, kebetulan ketemu dosen saya, ketemu teman lama saya, kebetulan. Ada biasa, ittaqillah, kenapa bilang kebetulan? Takdir itu, ya. Ada biasa orang langsung mengingkari, sudah takdir, kenapa? Adalah tanpa ada janjian sebelumnya, tanpa ada kesepakatan, dan tanpa dibayangkan, ternyata terjadi, ya. Jadi maksud kita semua atas takdir Allah, tapi tanpa ada perencanaan sebelumnya. Itu maksudnya, ya. Jadi sehingga kadang kita katakan seperti itu, ya. Syekh Utsaimin sudah pernah ditanya rahimahullah tentang hukum mengatakan as-sudfah. Sudfah itu kalau bahasa Indonesia kebetulan. Apakah boleh mengatakan kebetulan? Ya, beliau menjelaskan tentang hal itu. Termasuk ini, meninggal anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Ibrahim, dan kebetulan juga waktu itu gerhana matahari. Kebetulan artinya tidak ada hubungannya sebenarnya. Tapi Mughirah bin Syu'bah dan sebagian mengatakan inkasafati syamsu yauma mata Ibrahim, ya. Waktu matahari gerhana di waktu meninggalnya Ibrahim bin Muhammad, orang-orang, sebagian sahabat, sebagian orang-orang waktu itu mengatakan inkasafat, gerhana matahari terjadi mauta Ibrahim, disebabkan limauti Ibrahim, disebabkan kematian Ibrahim. Jadi istilahnya kan biasa ikut sedih dengan kematian Ibrahim, ya. Jadi gerhana ini biasa juga, ya. Tiba-tiba ada yang meninggal, hujan umpamanya, ya. Ini berarti menangis langit, ya. Anda masih ingat waktu meninggal Pak Jenderal M. Yusuf rahimahullah, sempat juga waktu itu di markas, ya, disolati. Waktu itu hujan, ya, hujan, tapi hujan gerimisnya kalau tidak salah. Orang bilang, ini kayaknya berarti hujan ini karena meninggal Pak Yusuf, ya. Padahal mungkin banyak orang meninggal juga di seluruh dunia waktu itu, ya. Jadi hujannya mungkin bukan, kita katakan dengan penuh penghormatan kepada siapa saja, itu kejadian-kejadian itu kadang tidak ada hubungannya dengan kejadian-kejadian yang terjadi, ya. Kan itu akidah ini perlu diluruskan. Maka Rasulullah mengatakan, inna syamsa wal qamar, sesungguhnya langit, sesungguhnya matahari dan bulan, ayatani min ayatillah, dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Gerhana bulan itu tidak terjadi disebabkan ada yang meninggal, tidak juga disebabkan ada yang lahir, tidak ada hubungannya. Maka apa yang Allah inginkan dengan gerhana itu? Fa idza ra'aitumuhuma, kalau terjadi gerhana, maka tidak usah hubung-hubungkan dengan apa-apa. Lakukan sunnah. Apa itu? Fada'ullaha, banyak berdoa kepada Allah saat terjadi gerhana. Wasallu, salatlah salat gerhana. Hatta yanjaliya, sampai selesai gerhana itu. Ini di antara sunnah-sunnah pada waktu gerhana. Kemudian terakhir,
eh, yang disebutkan di sini adalah kisah tadi sudah dibacakan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, cara Nabi kita menegur kesalahan yang lain, yaitu ketika para sahabat sementara di masjid bersama dengan Rasulullah SAW. Semua pada ngumpul di masjid ini. Kemudian tiba-tiba datang seorang badui. Orang itu badui datang ketika Rasulullah dan para sahabat sedang di masjid, bukan untuk bergabung ikut taklim. Apa yang dia lakukan? Dia datang ke masjid, langsung pergi kencing di masjid. Subhanallah, ya. Jadi bayangkan kalau ada yang datang ke masjid kita, bukan tuh pergi ikut taklim, tapi dia kencing, ya, di salah satu sisi masjid. Maka para sahabat langsung tentu saja girah yang pada tempatnya sebenarnya. Tapi Rasulullah mengajarkan gimana menegur kesalahan dari orang yang awam, orang badui, dan bagaimana hikmah yang lebih tepat. Para sahabat langsung menegur, mah, artinya pergi ya, diusir itu orang. Dan dalam sebagian riwayat para sahabat sudah mau pukul orang itu, ya. Ini memang kemungkaran, jangankan kencing, subhanallah. Rasulullah pernah melihat dahak yang ada di masjid, beliau marah sekali dengan hal itu. Apalagi kencing, najis jelas, ya. Tapi apa tanggapan Rasulullah kepada sahabat yang mau mengejar orang itu, bahkan mau memukulinya? Beliau mengatakan, la tazrimuhu, jangan putuskan kencingnya, biarkanlah, ya. Jadi biarkan dia sampai selesai kencingnya, da'uhu. Maka para sahabat yang taat kepada Rasulullah, walaupun sudah sangat semangat, mereka membiarkannya, ya. Ini kata ulama kita, maslahat yang diajarkan Rasulullah ini untuk maslahat masjid dan maslahat orang itu. Bayangkan kalau dia sementara kencing, baru permulaan kencing, langsung dikejar, ya, langsung dia putuskan kencingnya, kasihan, ya, nanti bisa bermasalah, ya, saluran kencingnya. Dan maslahat masjid, bayangkan kalau dia tidak mau berhenti, tapi dikejar, maka dia kencingi semua sisi masjid, ya. Jadi kejar dari tadi cuma di satu sudut, dikejar, lari sampai di depan, di belakang juga semua. Akhirnya semua dapat bagian, ya, bagian kencing orang itu. Maka Rasulullah mengatakan, Rasulullah biarkan saya dulu, ya, supaya di satu bagian masjid saja yang kena. Lalu setelah itu Rasulullah bukan membiarkan, orang itu juga ditegur dan dikatakan, inna hadil masajid, masjid-masjid ini rumah Allah Subhanahu wa taala, la taslu li syai'in min hadzal baul walal qadar, tidak pantas kotoran-kotoran semacam ini, kencing najis semacam ini dilakukan di masjid yang penuh dengan kemuliaan ini. Masjid ini innama hiya li dzikrillah azza wa jal, masjid dibangun untuk dilakukan zikir kepada Allah, salat dan qiraatul Quran. Lalu beliau memerintahkan kepada sahabat, ya, untuk mengambil ember besar, ya, bejana untuk disiram, ya, kencing tersebut. Selesai masalah, ya. Dan orang itu akhirnya mengambil pelajaran penting, ya. Itu contoh, ya. Dan masih ada beberapa contoh lagi. Ya, mungkin masih kita satu pertemuan, ya, atau dua pertemuan dalam pembahasannya. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.